Assalamualaikum, kita ketemu lagi di minggu ke-13 dalam pelajaran Matematika Wajib kelas 12 dengan bab statistika. Minggu lalu kalian sudah mencatat materi ini. Nah, minggu ini kita akan bahas, Ibu akan bahas materinya dan kalian jawab soal-soalnya. Oke. Statistik itu dibagi atas dua macam data, ada data tunggal, ada data berkelompok. Nah, data di kelas 12 ini materi kita itu data kelompok. Tapi di asesmen nasional pengganti UN itu kalau yang simulasi kemarin itu banyak muncul materi tentang data tunggal, jadi Ibu bahas. Nah, ini sebelumnya sudah kalian pelajari di SMP. Yang pertama, statistika yang akan kita bahas itu ada 3, ukuran pemusatan data tunggal, ukuran penyebaran data, dan grafik. Nah, ini yang pertama, yaitu ukuran pemusatan data tunggal. Ada apa saja ukuran pemusatan itu? Yang pertama ada rata-rata, atau bahasa lainnya rataan, atau dilambangkan dengan X yang ada garis begini, bacanya X bar. Misal data, jadi kalau data tunggal itu datanya disebar begini. Ada X1, X2, X3, X4, Xn, dan seterusnya, ditulisin semua. Itu ciri-ciri data tunggal. Maka kita nyari rata-ratanya adalah X bar sama dengan sigma XI per N. Sigma XI, sigma itu jumlah, XI itu masing-masing data. Ada X1, X2, X3, semuanya ditambah per N. N itu banyak data, maksudnya itu datanya ada berapa biji. Contoh, ada data berikut. 2, 1, 3, 2, 4, 6. Tentukan rata-rata. Kita lihat di sini, X1-nya sama dengan 2. Artinya data pertama di sini adalah 2. X2 sama dengan 1. X3 sama dengan 3. X4 sama dengan 2. Dan seterusnya. N itu banyak data. Kita hitung ini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Maka kita nyari rata-ratanya adalah jumlah semua data per N. Jadi ini ditambahin 2. Semua data ini tambahin 2 tambah 1 tambah 3 ini per 6. Jumlahin yang atas. Sama dengan 18 per 6. 18 per 6 itu berapa? 3. Maka rata-rata data tadi adalah 3. Kemudian yang kedua, kita akan bahas modus. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul. Maksudnya yang paling banyak di data tersebut, angka berapa? Contoh, tentukan modus data berikut. Ini data A, data B. Nah, tinggal kita hitung. Angka manakah yang paling banyak muncul? Yang A, kita lihat angka 2-nya ada 3 biji. 1, 2, 3. Sisanya cuma ada 1. Maka modusnya adalah 2. Yaitu ada 3 biji. Yang B, kita lihat. 1-nya ada 2, 2-nya ada 2, 3-nya ada 4. Maka modusnya sama dengan 3. Oke, kita lanjut. Berikutnya median. Median itu adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Jadi kalau mau nyari median harus diurutkan dulu datanya. Contoh, yang ini data ganjil. Data ganjil itu banyak datanya ada ganjil. Bisa 5, 7, 11, dan sebagainya. Contohnya ini 11, 12, 12, 13, 14. Kita lihat datanya ada 5 biji ganjil ya.
Nah, cara menentukan mediannya, median itu tadi apa? Nilai tengah. Kita lihat aja bilangan mana yang berada di tengah. Kita lihat di sini 12 ini di tengah. Kita lihat kiri sama kanannya ini sama banyak. Maka median sama dengan 12. Bagaimana dengan data genap? Ini data genap. 2, 1, 3, 2, 4, 6. Maksud data genap itu adalah banyak datanya genap. Kalau kita lihat ini total datanya ada 6 biji, makanya genap. Tadi konsep median, data harus diurutkan. Karena ini belum urut, kita urutkan dulu. Jadi ini, nah kita cari tengahnya di mana? Kalau tadi tengahnya berupa angka, kalau ini kita lihat tengahnya berupa batas. Karena dia ada 6 genap, maka batasnya di sini. Maka kita menentukan mediannya adalah angka di pinggir batas ini ditambahin bagi 2. Selalu bagi 2. 2 tambah 3 per 2 sama dengan 5 per 2 atau 2,5. Contoh lain, 1, 3, 5, 7. Maka kita cari tengahnya, ya ini berupa batas, maka mediannya adalah angka di pinggir batas ini ditambahin dibagi 2. 3 tambah 5 per 2 sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Kita lanjut ke kuartil. Kuartil atau QI. Lambang kuartil itu Q, QI. I itu maksudnya apa? Ada Q1, Q2, Q3. Kuartil itu adalah nilai yang membagi sekelompok data yang sudah diurutkan dari terkecil sampai terbesar menjadi 4 bagian yang sama banyak. Kalau median membagi 2, kuartil membagi 4. Ada 3 macam kuartil, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Kuartil tengah itu disebut median atau sama dengan median. Maksudnya apa ya? Kita lihat contoh berikut. Tentukan kuartil data berikut. Yang pertama ini data ganjil. Contohnya ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Sudah urut ya. Langkah pertama kita menentukan kuartil, kita harus cari median atau Q2-nya dulu. Ingat, median itu konsepnya adalah nilai tengah. Kita lihat nilai tengahnya adalah 3, yang urutannya di tengah. Nah, sebelah sininya, kirinya 3, itu disebut data bawah. Sebelah kanannya 3 disebut data atas. Nah, untuk menentukan Q1, itu tengahnya data bawah. Dan Q2, tengahnya data atas. Jadi, menentukan kuartil bawah, kita lihat data bawah, kita bagi 2, kita cari tengahnya. Karena ini genap, ada 2 biji, kita kasih tengahnya. Maka, kalau menentukan nilai tengah pada suatu garis batas ini, angka pinggir-pinggir ini ditambah, dibagi 2. 1 tambah 2 per 2, yaitu 3 per 2, atau 1,5. Data atas, ada 2 biji, genap, berarti kita buat garis batas. Maka kuartil 3 sama dengan angka di pinggir batas ditambah, terus dibagi 2, sama dengan 9 per 2, atau 4,5. Jadi, bisa kita simpulkan Q1 sama dengan 1,5, Q2 sama dengan 3, Q3 sama dengan 4,5. Tadi Q1 itu adalah nilai tengah dari data bawah sebelah kiri median. Q3 adalah nilai tengah data atas atau sebelah kanan median. Contoh berikutnya. Nah, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini sudah urut.
Kalau sudah urut, langkah pertama tadi kita harus tentukan median, tengah. Ini ada 7, maka tengahnya adalah si 9. Kok bisa? Kita lihat kiri kanan ada 3 data, maka 9 ini tengah, Q2-nya. 378 disebut data bawah, 10, 11, 12 data atas. Untuk nyari Q1, data bawah kita cari tengahnya. Tengahnya adalah 7, maka Q1 sama dengan 7. Atas, tengahnya adalah 11, maka Q3 sama dengan 11. Jadi, Q1 sama dengan 7, Q2 9, Q3 11. Berikutnya adalah data genap. Ya, hampir sama ya. Jadi intinya ini hampir mirip dengan median tadi. Cuma kita nyarinya 3 kali. Contohnya data 21, 3, 2, 4, 6. Ini belum urut, maka kita urutkan dulu. Langkah pertama, cari Q2. Karena dia genap, tidak ada nilai yang berada di tengah, maka kita buat batas tengahnya ini. Nyari median atau Q2 sama median itu sama. 2 tambah 3 bagi 2, yaitu 2,5. Lihat, 1, 2, 2 itu data bawah, 3, 4, 6 data atas. Nyari Q1, cari tengahnya bawah ini. 1, 2, 2, maka tengahnya adalah 2, maka Q1 sama dengan 2. Atas juga begitu. Jadi Q1, Q2, Q3 bisa kita tentukan. Untuk video ini Ibu pisahin ya, untuk materi ukuran pemusatan data tunggal sampai di sini saja. Sampai kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.